lagi di podcast yang tidak akan pernah kamu lupakan. Nah, tapi sekarang sendirian nih. Karena lagi ada syuting di tempat lain. Beda nih kalau dengan orang sibuk agak susah juga ya. Oke, hari ini kita akan banyak bicara dan kita masuk serinya pimpinan Ormawa yang baru terpilih di periode 2002-2023. Kali ini kita kehadiran tamu salah satu pimpinan organisasi yang terpilih kemarin dengan Pasha. Iya, Oke. Muhammad Pasha. Kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasha Nur Fauzan. Saya dari Pangandaran, Prodi D3 Keperawatan. Oh, kamu orang Pangandaran? Pangandaran, Pak. Pangandaran di mana, Sih? Di Pangandaran ya, Pak? Di Mangunjaya. Sebelum Pangandarannya. Oh, jadi sebelum masuk pintu gerbang? Iya, sebelum masuk pintu gerbang. Pas masuk pintu gerbang. Jadi pas masuk gerbang saya bisa kontak kamu. Bisa. Karena ini saya kasuk gitu. Bisa, Pak. Tapi kamu mau masuk itu gratis. Jadi gratis. Kita plat nomor Pangandaran gratis. Z berarti. ZU Pangandaran. ZU. Iya. Z gratis. Depannya, U belakangnya. Belakangnya, iya. Pasti gratis. Gratis, Pak. Oh, berarti saya kudu nginjem motor. Iya, bisa. Bisa, Pak. Masa Prodi D3 Keperawatan. Keperawatan. Berarti sekarang ketua HMPS D3 Keperawatan. Iya, betul. Oke. Harusnya sekarang sama wakil ya? Sama Sagiansyah. Ya? Sagiansyah. Cuman Sagi sekarang dinas lagi rumah sakit. ya, praktek. Iya. Oh, itu kalau anak-anak kesehatan. Jadi kamu jangan pikir anak kesehatan itu apa ya, banyak rebahan. Enggak, anak kesehatan itu Sibuk. etos kerjanya tinggi gitu ya. Jadi kuliah, praktek, organisasi, kemudian juga dia melakukan hal-hal yang positif dalam hidupnya. Jadi kalau kamu misalnya cari jodoh, rekomendasiin deh. Saya rekomendasiin cari anak kesehatan. Etos kerjanya keren pokoknya. Iya, betul. Ya. Pasha orang Pangandaran. Sebelum ngomong-ngomong tentang HMPS D3 Keperawatan nih, saya tertarik kamu orang Pangandaran ternyata. Ya. Tahu DHB dari mana? Tahu DHB dari internet. Kamu SMA-nya sama apa dulu? SMK 1 Padaherang Pangandaran. Pangandaran. Ya. Orang Padaherang dadah. Jadi kamu nanti bisa share kan nih? Iya, SMA bisa. Padaherang. Iya. SMK 1 Padaherang. Padaherang. Jurusan apa? Teknik perminyakan. Teknik perminyakan. Kemudian tiba-tiba kamu kesurupan apa bisa tertarik dan masuk ke keperawatan? Jadi saya udah pernah bekerja Pak sebelumnya di perusahaan perminyakan di Riau. Tapi bukan itu bagian apa ya, distribusi itu yang bukan, SPBU? Bukan. Saya bagian analisis kimianya Pak. Analisis kimianya. Si perminyakannya. Berapa lama? 2 tahun. Jadi setelah lulus SMK kerja dulu di Riau. 2 tahun. Bagian analisis kimia minyak. Jadi ngebor minyak. Enggak, ngambil sampel produk yang udah jadi lalu dicek sebelum dipasarkan sama saya diceknya gitu. Quality controlnya. Oh, minyak gitu. Apa kayak minyak? Produk gitu? Jadi ya, Pertalite, Pertamax semua. Kayak yang itu yang pasti pas gitu? Enggak? Iya, semua produk Pak. Aftur juga gitu. Terus kenapa kamu keluar? Jadi saya emang awalnya emang di perminyakan, cuma sini kesini keluarga menyarankan jadi polisi, jadi nakesnya apa, tenaga kesehatan polisi gitu. Karena kamu punya track atau background keluarga polisi ya, hampir semua polisi. Oh, jadi gitu. kamu memutuskan untuk keluar ya dan kuliah gitu. Wah, jadi pakai uang sendiri, kuliah juga dari hasil kerja. 2 tahun itu kamu nabung. Mampu ngumpulin uang untuk kuliah. Iya. Wow. Ini keren banget. Dia kerja 2 tahun, kemudian ngumpulin duit dan sekarang dia kuliah. Enggak bayar atau bukan enggak bayar, enggak dibayarin sama orang tua, katakan seperti itu secara umum. Dia bayar dengan uang tabungannya sendiri. Wow, berarti gede banget dong. Lumayan. Gajinya. Lumayan. Angkanya di atas 10 per bulan? Iya. Wow. 10. Lumayan. Di atas 20? Enggak, 11. Tapi kan 2 tahun kamu udah ngumpulin berarti lumayan. Udah. Sekitar 50 juta lah. Udah ada investasi juga, udah ada. Wow. Jadi sekarang mah fokus kuliah langsung. Bulanan kamu dari investasi itu? Dari itu. Investasi kamu apa sekarang sih? Kalau dibilang tanah rumah gitu. Wow. Jadi, kamu punya bisnis hari ini? Mau ada rencana buka cuci sepatu di sekitaran kampus, rencana. Pasti ini nih. Iya. Kamu nanti ke teman-teman kampus gitu ya.
Soalnya kan remaja kan banyak yang suka sepatu jadi gitu, sneakers laundry ya, sepatu laundry ya. sepatu. Wah. Rencananya gitu. Keren banget ya. Rencananya gitu, Pak. Kenapa sih kamu mau meninggalkan itu? Kemudian kan padahal gajinya lumayan Iya. gitu, dengan saat ini gitu Iya. bicaranya. Kemudian memutuskan untuk jadi back to apa ya? Bukan to back to basic Iya, lah. back to Katakan, basic. mulai dari Mulai nol dari lagi nol lagi. kuliah. Kenapa sih? Emang background apa dari kemauan sendiri sama kemauan orang tua juga Karena gitu. kamu kan punya visi ke depan Iya. ya. Tidak hanya hari ini gua gaji gede, tapi kayaknya gini-gini terus. Iya. Tapi kamu mikir nanti suatu saat pingin kayak gini, berarti kamu harus mengorbankan sesuatu hal hari ini. Iya. Penghasilan yang besar. Iya. Dan kamu sekarang nyaman di DHB. Nyaman. Menurut kamu apa sih yang paling menarik di DHB? Yang membuat kamu ini gua gitu. Enaknya di DHB itu kita terjun langsung ke masyarakat. Kayak kemarin kan vaksinasi, jadi kita gak mulu di kampus gitu, Pak. Kamu Jadi termasuk yang total divaksinasi. iya, Kemana aja kemarin? ke Cianjur, ke Majalaya. Iya, 2 minggu lebih malah, Pak. Terus Cianjur mana lagi? Sama Majalaya. Yang Kabupaten Pacet Bandung ya. ya. Berapa lama Pacet. tuh Pacet? Itu seminggu. Lumayan. Awalnya kamu agak reject juga. Iya. Tapi pas mulai ngikutin, Iya, ngikutin juga nyaman lah, jadi nyaman gitu. kerasa Ya, banyak rasa. hal yang positif. Banyak pengalaman jadi yang belum tahu jadi tahu gitu. Ilmu kesehatan jadi lebih Kegiatan-kegiatan dalam. menurut kamu di DHB killer banget nggak sih? Capek tapi pengalaman baru, banyak pengalaman Capek baru. tapi kamu seru. Iya, seru. Itulah seru. kenapa kamu sekarang nyalonin jadi ketua HMPS Iya. D3. Iya. Oke, kita bicara tentang HMPS D3 nih. Baik. Jadi awal-awal udah menarik banget nih Pasha ini. Pangandaran, dia kerja, sekarang kuliah dengan uang tabungannya sendiri, dan dia punya cita-cita ke depan yang luar biasa, dan dia berani. Pertanyaannya, kamu berani nggak ketika di posisi sudah nyaman banget, kemudian kamu menunda itu, bahkan meninggalkan itu, kemudian pindah di zona yang lain yang belum tentu juga sebetulnya kalau kita hitung-hitungan, tapi punya keyakinan itu. Ini Pasha orangnya nih, yang memang wow, saya aja harus belajar nih dari Pasha. Ketua HMPS, kamu sebutnya apa sih ambisi kamu atau visi kamu jadi ketua HMPS? Ingin membawa HMPS Dekep tampil lebih beda. Bukan lebih baik tapi lebih beda. Lebih beda. Kalau lebih baik mungkin lah gitu-gitu aja gitu. Di zona nyaman. Kalau saya pengen lebih beda HMPS Dekep. Apa sih kamu tawarkan sekarang di kepengurusan kamu, apa yang program kerja kamu apa? Yang pertama Femgate, Family Gathering mau tampil beda kan, dari sebelumnya paling ke area Bandung, nanti keluar Jawa Barat. Kan kemarin udah keluar Bandung nih ke Pangandaran. Gitu ya. Bapak juga ikut kan? ke Santira. Iya. Terus? Nanti mah insya Allah mau ke luar Jawa Barat. Oh, berarti kamu memang sekarang rencana Bali atau apa? Ke Jawa Timur kalau nggak Bali. Insya Allah. Berarti kan mau direncanakan. Udah mulai perencanaan kan? Iya, mau perencanaan. Mereka teman-teman anak-anak D3 keperawatan DHB, kamu bersiap deh punya ketua himpunan yang ambisius banget. Jadi pasti sekarang kan berarti harus menyiapkan teman-teman untuk nabung dong. Iya, sekarang. begitu maba udah fix mabanya berapa langsung nabung gitu. Oh, wajib nabung Wajib di kelasnya nabung, masing-masing. wajib nabung. Dan kita programnya. udah menentukan nominalnya berapa. Iya, nominal berapa udah di Dan berarti kamu struktur. juga harus share dari sekarang kan? Iya, harus ke orang tuanya juga. Iya. Wow. Kamu beruntung banget nih anak-anak D3 keperawatan punya ketua himpunan yang ambisius banget. Selain itu, kamu apa lagi? Jadi nanti kita ada 2 minggu sekali ada iuran 1.000 satu orang. Nanti kita akan per 6 bulan akan donasi ke panti asuhan, ke orang yang berkebutuhan. Oh, jadi kalau kita sambil TTV, sambil promosi kesehatan. Promosi kesehatan, promosi HMPS Dekep juga gitu, Pak. Kayaknya 1.000 2 minggu mah kecil banget. Sekarang jajan aja minimal kamu berapa jajan sehari? Habis 20.000 kan? 50 gila banget. 50 sehari, sebulan 1,5 juta kan? Iya. Berarti seminggu 2.000 lah, kalau ide saya 2.000 seminggu itu cukup. Bisa. Kalau dua minggu seminggu 2.000, bukan 2 minggu 1.000. Seminggu tiap hari Jumat aja 2.000. Kolektifin gitu. Ini ide yang memang kayaknya kalau kita bisa berbuat lebih, ngapain kita harus ini gitu kan. Toh juga nanti uangnya kan didonasikan dan disalurkan oleh mereka juga, teman-teman dari HMPS. Selain itu apalagi yang kamu punya? Nanti 2 minggu sekali tiap malam Jumat kita yasinan kajian Al-Quran. Wih, ya, karena kita nggak usah kumpul, jadi kayak Zoom gitu ya. Offline di sini juga. Offline kegiatan insidental.
Occidental. Wow. Jadi yang dikedepankan Nilai-nilai spiritual. iya spiritual dulu, baru kita nanti ke disiplinan. Mungkin nanti collab sama anak Igi mungkin ya. Bisa. Yang mimpin doanya. Semua anak juga Igi. bisa, kalau collab sama Escape juga bisa, HMPS Oh, Escape. HMPS Sama yang lain ya. juga bisa Escape. Jadi intinya memang kamu punya program ini dan ngajak teman-teman yuk dan kita ngajak juga Iya. Prodi lain juga bisa. Gitu. Jadi collab Iya. gitu sama orma yang lain Iya. gitu ya. Sebenarnya cita-cita kamu apa sih? Cita-cita saya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wih, Terus bisa jadi pemimpin. Pemimpin di setiap lembaga yang diikuti. Jadi pengen jadi pemimpin saya. jadi pengen di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Betul. Dan di situ kamu punya prinsip jadi orang terbaik. Iya. Wow. Pengen tampil beda. Punya pacar? Tidak. Tidak. Pernah punya pacar? Pernah punya pacar. Pernah. Terakhir kapan? Tahun lalu. Masih jomblo Pak. Masih jomblo. Buat kamu sobat-sobat DHB yang masih masih galau, Ya. rekomendasi nih satu. Ya. Pria lajang yang ambisius, mandiri banget, pengalamannya jangan nanya gitu kan. Kalau kamu ngikutin dari awal nih, wow. Pokoknya pasar recommended banget nih, cowok yang hari ini jarang banget pokoknya. Sekarang kan bicaranya rebahan, main, ngegaya harus saya kira, tapi cuman memang otaknya harus diisi dong. Dan ini dia otaknya udah diisi banget nih. Amin. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup kamu siapa sih? Yang paling katakanlah menginspirasi buat kamu? Ada tokoh atau orang tua atau siapa? Ada nggak yang paling menginspirasi atau mendorong kamu, ngebooster kamu? Yang pertama orang tua. Orang tua pasti. Yang kedua ibu bapak masih ada? Masih ada alhamdulillah. Yang kedua paman saya. Paman. Berarti adiknya bapak. Adik dari mama. Adik dari mama. Ya. Itu kenapa? Polisi? Dia dosen Pak. Dosen di Tangerang. Di Tangerang. Ya. Dan dia support kamu terus? Iya support terus. Kenapa kamu nggak ikut ke orang tua di Tangerang? Di paman. Paman. Saya juga kuliah di sini juga niatnya ikut paman gitu. Oh. Ada tujuan khusus gitu Pak. Oh, ikut paman di sana nanti. Iya, ikut paman di sana. Oke. Terus siapa lagi? Yang ketiga di balik kekejaman dia, tapi ada otoriter yang saya pendirian yang saya ikuti adalah Adolf Hitler. Paman kamu itu tegas banget. Tegas Pak. Nah, kalau bahasa anak sekarang mungkin galak. Tegas, disiplin waktu, belajar juga sama dia. Sebelum saya dikasih belajar di sekolah sama dia dulu gitu. Oh, saya sampai merinding loh. Guru kedua lah gitu Pak. Guru kedua. Iya. Dan kamu ngerasa banget diajarin banget. Diajarin banget dari nol. Bahwa paman itu kamu punya keyakinan bahwa paman tegasnya ke kamu itu ingin kamu sukses. Saya diperminyakan juga sama paman dianjurinnya. Dianjur ke sana. Ke nakes juga sekarang dari paman juga gitu. Wow. Jadi andil besar di hidup saya paman gitu. Jadi bisa jadi salah satu orang yang paling berjasa dalam karir kamu kelak yaitu paman kamu sekarang. Iya. Gitu. Dia ngedidik banget gitu. Iya. Terus setelah lulus rencana apa kamu? Misalnya kan tadi ngomong mau di awal-awal saya dengar ingin masuk ke kepolisian bagian kesehatannya atau lanjut dulu S1 atau gimana? Mau ke polisi, nakesnya. Opsi pertama, yang kedua terjun lagi ke perminyakan tapi bagian K3-nya, safety. Oh iya. Jadi HSE, Health, Safety and Environment. Berarti kan kamu harus ngambil Kesmas S1-nya dong. Biasanya K3 udah punya sertifikat Pak saya, sertifikat perminyakan. Kamu udah punya? Udah punya. Jadi tinggal langsung terjun lagi bisa, tapi bidangnya beda gitu, divisinya beda. Asli loh. Kamu itu sekarang kalau saya bilang kamu paripurna banget, kamu punya banyak hal gitu. Jadi buat sobat DHB pesan moralnya nih, belum di akhir juga udah ngomong pesan moral nih. Jadi kalau kamu memang punya banyak hal dan bisa banyak hal, ini kayak Pasha nih hidupnya kayaknya mudah banget gitu. Pernah nggak kamu ngalamin fase-fase bukan terburuk lah katakanlah, mungkin fase down gitu Pak. Ada fase down atau drop pas begitu lulus SMK. Kalau perminyakan itu emang gajinya gede, tapi peluang kerjanya juga sempit Pak, dan jarang gitu kan. Benar. Waktu itu saya lulus sekitar bulan Juni, nyari sendiri, survive sendiri gitu, gak difasilitasi sama sekolah. Di Paman juga kan masih kuliah di Malaysia juga, dia kan di Petronas. Nah, saya nyari sendiri searching di internet, dapat itu bulan November dapat kerja. Jadi selama Juli, Agustus, September, Oktober, nyari kerja lah. Itu masa-masa drop saya gitu, belum dapat kerjaan. Dan yang membuat kamu bisa survive apa sih?
pendirian saya sama keyakinan diri dapat kerjaan di bidang saya gitu waktu itu di perminyakan. Iya. Oke. Kemudian saya ngeliat kamu orangnya yang memang antusias banget, ambisius banget, percaya diri banget. Ini karena waktunya udah mau selesai nih. Apa sih pesan, apa yang nilai-nilai yang kamu miliki sehingga kamu bisa seperti ini, bisa buat teman-teman sobat-sobat Ben? Paling yang pertama Pak, kedisiplinan waktu. Disiplin waktu. Yang kedua harus beda dari remaja yang lainnya. Harus beda. Ya, pokoknya yang bukan lebih baik, lebih harus beda. Soalnya masa sekolah saya sibuk sama belajar. Yang lain pulang, saya mah di sekolah sampai jam 10 malam di lab Pak, belajar sendiri gitu. Wow. Jadi kamu memang harus melebihkan waktu dibanding dengan yang lain. Iya, beda. Yang lain main, saya belajar gitu. Pulang sekolah juga jam 10 malam tidur, jam 3 bangun, sholat, langsung belajar lagi gitu. Wow. Jadi gak ada kata main. Sekarang juga gak main, gak suka, saya gak suka main. Terus ya ada lagi selain dua itu? Yang ketiganya punya prinsip hidup. Kita mau kemana bidangnya harus dijalanin, harus disiplin, pokoknya harus fokus ke bidang itu. Wow, 3 kata kunci. Disiplin waktu, kamu harus beda dengan yang lain. Tadi punya tambahan waktu untuk meningkatkan level kemampuan kamu gitu. Dan yang ketiga tadi apa? Punya pendirian prinsip. Punya prinsip dan pendirian. Yang wow, asik loh. Saya ngelihat orang-orang yang kayak kamu itu jarang banget. Dari tatapannya aja udah beda. Jadi jangan ngomong dulu yang lain lah. Saya aja udah terinspirasi. Kayaknya gue hidupnya terlalu santai ini. Dan alhamdulillah hari ini ketemukan dengan Pasha yang sangat inspiring gitu ya. Ada pesan-pesan buat teman-teman sobat-sobat Hadis di luar tadi yang 3 hal? Paling pesan ke teman-teman harus lebih disiplin. Intinya disiplin. Kalau disiplin pasti semua bakal rapih lah hidup kita gitu. Yang kedua, punya prinsip sih Pak. Kalau hidup itu harus punya prinsip, harus punya pendirian, sama fokus pada tujuan kita apa gitu, di bidang apapun gitu sih. Wah, makasih banget Pasha. Ya. Dan kamu juga masih single. bisa. Dia fokus banget. Buat nanti mungkin anak-anak mahasiswa DHB, sobat-sobat yang lain. Ini Pasha keren banget nih. Makasih banget Pasha udah sama-sama hadir, dan yang pasti tidak hadirnya tadi kamu menginspirasi banget kesempatan hari ini. Dan yang pasti konten ini akan kamu tonton beberapa generasi yang akan datang. Karena ini kontennya kan bisa dibilang kalau bilang abadi sih enggak, tapi memang seumur hidup kan ada gitu ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Dan tentunya kamu bisa jadi orang-orang terbaik gitu ya. Amin. Dan berbakti pada keluarga dan orang. Amin. Makasih Pasha. Dadah. Terima kasih.